A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa ketemu lagi ya, melanjutkan ngobrol santai ya, kajian ringan seputar Quran, seputar tafsir, seputar hadis dan Islam secara umum. Semoga hidup kita, ilmu kita, rezeki kita, keluarga kita, teman-teman, sahabat, tetangga, lingkungan kita berkah dan bermanfaat, menyelamatkan dan membahagiakan, saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, menyelamatkan dan membahagiakan kita fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan yang lalu sudah saya ceritakan ya, bahwasanya terutama tentang terkait kosakata al-jin dan makhluk halus ya. Jadi selama ini makhluk halus itu tidak ada di dalam kamus-kamus Arab maupun Al-Qur'anul Karim ya. Dan jin pun yang diartikan sebagai bangsa roh yang terbuat dari api itu ternyata definisi yang kita peroleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu KBBI Online. Rekan-rekan sekalian, kita mencoba untuk mengkritisi dan memahami terkait dengan tema-tema metafisika itu, kayak metafisika itu, yang itu bersumber dari berpijak dari kosakata Arab dan juga ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan seputar tema tersebut. Ya, sebenarnya pengertian atau definisi jin yaitu roh, bangsa roh yang hidup di alam gaib, ya. Kemudian yang diartikan hidup berada di alam fisik, ya. Itu bisa jadi ya, definisi KBBI itu terpengaruh oleh definisi yang dilakukan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani ya, di dalam Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran. Kita tahu itu ditulis di sana ya, Al-Asfahani ini, Ar-Raghib Al-Asfahani itu sekali lagi dia orang Iran yang wafat tahun 1108 Masehi atau sekitar abad 6 Hijrah. Ya, disebutkan di dalam Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran tadi ya, bahwasanya al-jin itu, ini menurut Al-Asfahani ya, al-jin itu disebut sebagai bangsa ruh. Nah, ini bangsa ruh yang hidup di alam gaib atau bangsa ruh yang tertutup oleh indera. Ya, jadi Ar-Raghib Al-Asfahani langsung mengartikan al-jin itu adalah bangsa ruh atau bangsa roh yang tertutup dari indera ya. Kemarin kita sudah tahu bahwasanya asal dari al-jin itu artinya segala apapun sebenarnya yang tertutup oleh indera. Nah, oleh Ar-Raghib Al-Asfahani ini langsung diartikan sebagai bangsa roh atau ruh yang hidup, yang tertutup oleh indera. Nah, kemudian pemahaman seperti itu rekan-rekan sekalian, nanti kita coba cari ya dasarnya itu apa, kemudian berpijak di apa gitu, apakah Al-Quran atau hadis atau apa gitu ya. Lah, paham bahwasanya al-jin itu bangsa ruh atau roh yang tertutup dari indera, itu kemudian melahirkan konsep berikutnya ya, bahwasanya al-jin itu bangsa roh yang tertutup dari indera. Maka di situ kemudian dimasukkan di dalam definisi itu termasuk malaikat dan setan. Ya. Kemudian berkembang lagi teori itu, ya, bahwasanya jin yang baik itu adalah malaikat dan jin yang nggak baik atau jahat itu adalah setan. Jadi jin itu adalah roh, kualitas roh yang berada di antara malaikat dan setan. Jadi tengah-tengah. Seperti itu ya. Ada juga yang mengatakan kemudian bahwasanya setiap malaikat adalah jin
dan tidak setiap jin itu malaikat. Jadi setiap malaikat itu pasti jin katanya. Ya, tetapi setiap jin itu bukan malaikat. Jadi jin itu semacam itu konsep besarnya. Di dalam jin itu ada konsep kecilnya. Jadi himpunan besarnya adalah jin. Kemudian anggota jin itu ada malaikat, kemudian juga ada setan. Malaikat itu adalah roh gaib yang itu baik, dan setan itu roh bangsa roh yang disebut jahat. Ini konsep-konsep ini sekali lagi ada di dalam kamus Al-Mufradat fi Gharib Al-Qur'an. Nah, tetapi di situ tidak disebutkan bahwasanya jin itu bangsa roh yang terbuat dari api. Tidak ada penyebutan itu. Jadi yang terbuat dari api itu, ini definisi KBBI. Ya, cuman kalau dikatakan roh yang itu tidak atau tertutup, roh yang tertutup dari indera, itu memang disebutkan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani, dan juga Abu Soleh mengatakan setiap malaikat adalah jin, tetapi setiap jin itu tidak selalu malaikat. Ya, kemudian sekali lagi berkembang bahwasanya ada jin yang baik, yaitu malaikat, jin yang tidak baik yaitu setan gitu. Kemudian berkembang lagi, jadi malaikat itu jin itu berada di antara malaikat dengan setan. Nah, rekan-rekan sekalian, sebenarnya kalau kita merujuk pendapat tadi, itu ternyata langsung diartikan bangsa roh itu, ya, itu bersandar pada Quran, ya, surat 72, surat Al-Jin ayat 1 sampai ayat 14, ya. Sebenarnya banyak di situ kosakata yang mesti kita explore, mesti kita lihat, ya. Misalnya tentang Al-Jin, ya, karena ada juga yang mengartikan Al-Jin itu khilaful ins. Jadi lawan kata Al-ins itu adalah jin. Kemudian al-ins itu diartikan sebagai manusia, gitu, ya. Tetapi menurut istilah-istilah Al-Qur'an, ya, al-ins itu ada juga an-nas misalkan, bashar misalkan, ya. Dan salah satu yang diartikan manusia juga al-ins. Apakah betul langsung diartikan al-jin itu khilaful ins? Itu perlu kosakata-kosa itu kita perdalam atau kita explore di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kali ini saya akan membacakan surat Al-Jin yang jadikan dasar dari argumentasi bahwasanya Al-Jin itu langsung diartikan sebagai bangsa roh yang tertutup dari indera. Itu karena di ayat 1 sampai 14 surat 72 Al-Jin itu ada kata-kata diwahyukan, ya, diwahyukan kepadaku. Mari kita buka ayatnya. Di sini ada Al-Qur'annya, ya. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaban yahdi ila rusydi fa amanna bihi walan nusyrika bi rabbina ahada. Ya, katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan Al-Qur'an, ya. Qul uhiya ilayya. Jadi kata uhiya ilayya di sini itu menjadi dasar dari pemahaman bahwasanya al-jin itu langsung diartikan sebagai bangsa roh yang tertutup dari indera, ya. Di sini, ya, annahu istama'a, jadi nafarun minal jin, jadi sekelompok dari jin itu mendengarkan, diwahyukan kepadaku sekelompok dari jin itu mendengarkan Al-Qur'an ini, ya. Inna sami'na qur'anan ajaban, sesungguhnya jin itu berkata, sekelompok jin itu berkata, sesungguhnya kami sami'na qur'anan ajaban, telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan. Yahdi ila rusydi, bacaan itu yang menunjukkan kepada kebenaran. Fa'amanna bihi, kemudian kami beriman kepadanya, kata jin itu. Walan nusyrika bi rabbina ahadan, dan kami
tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Terus di situ sampai ayat 14 ya, yang bercerita tentang al-jin itu. Nah, rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan dulu bahwasanya dasar dari konsep bahwasanya jin itu langsung diartikan sebagai bangsa ruh ya, bangsa roh yang tertutup dari indera, itu menurut Ar-Raghib Al-Asfahani dan ulama tadi ya, semacam Abu Soleh dan seterusnya, itu pijakannya adalah surat Al-Jin ayat 1 dan 14 sampai 14 ya, terutama kata-kata uhiya ilayya ya, istama'a nafarun minal jinni. Jadi kata atau kalimat uhiya ilayya, diwahyukan kepadaku. Jadi seakan-akan menurut pendapat ini ya, yang diwahyukan kepada Nabi itu selalu bangsa roh. Ya, selalu bangsa roh, selalu hal-hal yang gaib metafisik. Ya kan? Kalau disimpulkan hanya berdasarkan diwahyukan kepadaku, kemudian al-jin itu diartikan sebagai sesuatu yang gaib metafisik, seakan-akan yang diwahyukan kepada Nabi itu hanya bangsa roh. Ya, hanya bangsa ruh gaib metafisik itu. Apakah betul ya yang diwahyukan kepada Nabi itu selalu hal-hal yang metafisik gaib itu? Kita akan coba perdalam dan lihat di pertemuan akan datang, dan juga kosakata-kosakata yang terkait tentang al-jin ya, kemudian al-ins itu lebih jauh ya, baik melalui ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang itu maupun kosakata Arabnya, sehingga kita bisa tahu dan paham, mengambil kesimpulan dari situ, melihat, mencoba ya, melihat dan mengambil kesimpulan dari data-data ayat-ayat Al-Quran dan juga kosakata Arabnya. Itu rekan-rekan sekalian ingin saya ceritakan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.